Halo semuanya, kembali lagi di channel kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Dan tulis di kolom komentar, video ini sudah sampai kota mana aja. Siapa tahu, malam ini kisahnya justru terjadi dekat tempat kamu berada. Sekarang, matikan lampu, pasang headset, dan siap-siap karena cerita kali ini bukan sekadar legenda, tapi peringatan malam ini gue mau ajak kalian jalan-jalan ke sebuah tempat yang terkenal angker, sebuah pabrik gula tua peninggalan zaman kolonial. Cerita ini gue dapat dari salah satu subscriber kita yang ayahnya pernah bekerja di sana puluhan tahun lalu. Kita sebut saja namanya Pak Budi. Jadi, siapkan cemilan kalian, matikan lampu, dan mari kita mulai. Pabrik gula ini sudah berdiri sejak awal tahun 1920-an. Bayangin aja, usianya udah lebih dari 1 abad. Dinding-dindingnya yang kusam dan mesin-mesin raksasa yang kini terdiam berkarat menjadi saksi bisu ribuan pekerja yang pernah menggantungkan hidup di sini. Menurut cerita, dulu saat pabrik ini masih jaya, banyak terjadi kecelakaan kerja yang mengerikan. Ada yang tangannya tergiling mesin, ada yang jatuh ke dalam tungku perebusan tebu yang panasnya luar biasa. Katanya, arwah-arwah penasaran inilah yang sering menampakkan diri sampai sekarang. Pak Budi mulai bekerja di sana sebagai penjaga malam di akhir tahun 80-an. Awalnya, dia nggak percaya sama cerita-cerita seram yang beredar di kalangan karyawan. Baginya, itu cuman bualan untuk menakut-nakuti orang baru. Malam pertama tugas, semua berjalan normal. Hanya suara angin yang berdesir melewati celah-celah bangunan tua dan decit tikus yang berlarian. Tapi, malam-malam berikutnya, keanehan mulai terjadi. Suatu malam, sekitar jam 1 dini hari, Pak Budi sedang berpatroli di area penggilingan. Di area ini, ada mesin-mesin raksasa dengan roda-roda gerigi super besar yang dulu berfungsi untuk memeras tebu. Tiba-tiba, dari salah satu mesin yang sudah puluhan tahun mati, terdengar suara seperti mesin sedang beroperasi. Ngik, grek, grek, grek. Suaranya pelan, tapi cukup jelas di tengah keheningan malam. Pak Budi mengarahkan senternya ke sumber suara. Tidak ada apa-apa, mesin itu tetap diam tak bergerak. Bulu kuduknya mulai berdiri. Dia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya imajinasinya saja. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih kencang. Enggik, grek, grek, grek. Seolah mesin raksasa itu hidup kembali. Pak Budi, yang tadinya pemberani, langsung lari terbirit-birit kembali ke pos jaga. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin membasahi dahinya. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara binatang atau angin. Tapi suara mesin penggiling rasanya tidak mungkin. Kejadian paling mengerikan yang dialami Pak Budi terjadi seminggu kemudian. Malam itu hujan deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Listrik di seluruh area pabrik padam total. Pak Budi hanya berbekal senter dan sebuah lampu minyak kecil di posnya. Sekitar jam 2 pagi, dia mendengar suara tangisan perempuan dari arah gudang penyimpanan gula. Suaranya lirih, menyayat hati, seolah sedang menahan sakit yang luar biasa. Sebagai penjaga, mau tidak mau Pak Budi harus memeriksa. Dengan jantung yang rasanya mau copot, dia berjalan pelan menembus hujan menuju gudang. Pintu gudang yang terbuat dari besi tua itu sedikit terbuka. Dari celahnya, dia mengintip ke dalam. Di tengah kegelapan, cahaya senternya menangkap sesosok bayangan. Seorang wanita dengan pakaian khas noni Belanda, rambutnya pirang panjang, tapi wajahnya hancur, sebagian meleleh seperti terkena air panas. Sosok itu duduk di atas tumpukan karung goni terus menangis.
Pak Budi membeku di tempat. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Matanya terpaku pada sosok mengerikan itu. Tiba-tiba, sosok noni Belanda itu berhenti menangis. Perlahan, dia mengangkat wajahnya yang hancur dan menatap lurus ke arah pintu, tepat ke arah Pak Budi mengintip. Matanya yang kosong seolah menembus kegelapan. Sontak, Pak Budi tersadar dan langsung lari pontang-panting, tidak peduli dengan hujan dan petir. Dia bahkan tidak kembali ke pos jaga, melainkan langsung lari keluar gerbang pabrik dan baru berhenti setelah sampai di warung kopi dekat perkampungan. Besoknya, Pak Budi menceritakan pengalamannya kepada penjaga senior. Penjaga senior itu hanya menghela napas. Dia bilang, sosok noni Belanda itu memang penunggu gudang. Konon, dia adalah putri dari salah satu menir Belanda pemilik pabrik. Dia jatuh cinta dengan seorang pekerja pribumi, tapi hubungan mereka tidak direstui. Karena putus asa, dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, melompat ke dalam tangki perebusan gula yang masih panas mendidih. Itulah kenapa wajahnya terlihat seperti meleleh, arwahnya gentayangan, terus menangisi nasibnya yang malang. Bukan cuma itu, ada lagi sosok yang sering muncul, yaitu sosok anak kecil yang suka berlari-larian di sekitar jalur lori, rel kereta kecil yang dulu dipakai untuk mengangkut tebu. Beberapa pekerja pernah melihat anak kecil ini bermain petak umpet sendirian di malam hari. Saat disapa, anak itu akan menoleh, tersenyum, lalu menghilang di balik gerbong lori yang berkarat. Menurut cerita, dia adalah anak seorang pekerja yang tewas tertabrak lori saat sedang bermain di area pabrik. Ada juga area yang paling dihindari oleh semua orang, yaitu ruang ketel uap. Ruangan ini sangat panas dan pengap, bahkan setelah pabrik berhenti beroperasi. Disinilah pusat dari semua energi pabrik dulunya. Konon, tempat ini menjadi semacam gerbang atau pusat berkumpulnya para penunggu pabrik. Sering terdengar suara orang berteriak kesakitan, suara rintihan, dan kadang-kadang bau anyir darah yang menyengat tiba-tiba muncul lalu hilang. Tidak ada yang berani masuk ke sana sendirian, apalagi saat malam hari. Pak Budi sendiri akhirnya tidak tahan. Setelah kejadian dengan noni Belanda itu, dia sering sakit-sakitan dan merasa selalu ada yang mengikutinya. Akhirnya, setelah sebulan bekerja, dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Baginya, gaji yang didapat tidak sebanding dengan teror yang harus dia hadapi setiap malam. Pabrik gula tua itu menyimpan terlalu banyak kisah pilu, terlalu banyak energi negatif dari masa lalu yang terperangkap di dalamnya. Sampai sekarang, pabrik itu masih berdiri meskipun semakin lapuk dimakan usia. Beberapa bagiannya sudah runtuh. Warga sekitar masih sering mendengar suara-suara aneh dari dalam kompleks pabrik di malam hari. Suara mesin penggiling, tangisan perempuan, dan tawa anak kecil yang seolah menjadi lagu pengantar tidur bagi desa di sekitarnya. Tempat itu menjadi monumen bisu bukan hanya tentang sejarah industri gula, tapi juga tentang kisah-kisah tragis yang arwahnya menolak untuk pergi. Gimana menurut kalian? Percaya atau enggak? Semua kembali ke diri masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, setiap tempat tua pasti punya ceritanya sendiri. Cerita yang mungkin lebih kelam dari yang bisa kita bayangkan. Oke, segitu dulu cerita malam ini. Kalau kalian punya cerita horor pribadi atau tahu tempat angker yang menarik untuk kita bahas, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian yang akan kita angkat di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada,
dan selamat malam.